Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Harian R11. Oke, Bolo. Di sini saya akan mengganti kampas kopling dan menyeting sekalian ya. Oke, kameranya saya balik dulu, guys. Oke, Bolo. Motor saya Scorpio 2006. Ini mau saya setting dan saya mau ganti kampas kopling. Dan sebelumnya kita bongkar dulu bagian blok kopling. Oke, sebelum dilanjut video ini hanya sebisa saya saja ya, Bolo, sepengertian saya saja. Bila ada kekurangan dan masih ada banyak kesalahan, saya mohon maaf, Bolo. Karena ilmu dan pengetahuan seseorang itu berbeda-beda. Ini kita copot boosternya dulu, lalu kita copot bagian engkol selahnya ini, Bolo. Di sini ulap sekali, Bolo, kameranya. Bentar, saya HD fungsi. Oh, ulap, Bolo, tapi tidak apa-apa, Bolo. Nah, mesin saya seperti ini, Bolo. Ini udah tahun-tahun nggak ganti oli ini, Bolo. Dan di sini hose koplingnya udah ubrak sebenarnya, dan cuil. Ini ada cuilannya, Bolo, di sini. Yuk langsung aja dibongkar, Bolo.
Ini nyopotnya sisih-sisih, maksudnya sisih-sisih atas bawah kanan kiri, jangan satu-satu ya. Setelah atas bawah kendonin, ini juga kendonin. Nah, ginilah, mungkin bolo-bolo ya sudah paham dan mengerti. Tujuannya apa bolo? Ben gak mesrek. Nah, cukup kalau ganti kampas cukup kayak gini bolo. Wis. Nah, di sini sebenarnya ini waktunya ganti rumah nose kopling ya. Selain ini kocak. Ini kan kocak. Ini juga ke pangan. Kok ke pangan. Ini cuwil bolo. Tapi ya nggak pengaruh buat saya. Yang penting bisa jalan kalau saya mah. Oke bolo, di sini kampasnya akan saya ganti ini. Nah, kalau saya itu kampas tidak perlu ori. Yang penting fungsinya, ya kan? Yang penting fungsinya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau biasanya beli satu set itu jumlahnya 5, tapi kalau Scorpio itu biasanya 6. 0, 2, 4, 6 ya 6. Oke. Baik. Sebelum tahap pemasangan itu kita bisa ini kita bisa pakai oli ya untuk pelumasan. Ini bisa kita lumuri oli. Tujuannya apa? Ini tujuannya biar kampas kita tidak basah. Tidak basah. Kampas kita tidak kering bolo. Ini celupin oli dulu, enggak apa-apa, ini los, ini olinya bekas, ini buat tujuannya biar enggak kering. Kalau kering langsung dipakai itu berpengaruh selip bolo. Kalau kita pasang terus ini kampas koplingnya ini sampai kering, itu bisa menyebabkan slip. Kalau enggak gitu biasanya itu ini enggak enggak dikasih oli kayak gini enggak apa-apa sebenarnya. Karena apa? Nanti keadaan motor nyala otomatis kalau kita ini di kopling kayak gitu, itu biasanya ini tetap renggang bro, tetap kampas-kampasnya ini kena oli, maksudnya ya gitulah, sulit saya untuk menjelaskan bolo-bolo. Nah,
biasanya. Nah ini bolo, di sini di belakang sendiri ada o-ring plat. Kadang ada yang dicopot, kadang ada yang tidak. Nah yang kecil biasanya ya bolo, kalau ini dicopot itu kebanyakan yang bengkel atau orang ya, itu langsung dikasih besar, dikasih kampas ini yang besar, ini kayak gini. Nah kayak gini. Nah kalau kayak kasih kampas besar pakai o-ring yang ini kan, ini enggak masuk tuh. Paham ora bolo? Sik bolo. Gini. So, kamera ini kameramen. Nah, ini nek nggo bahasaku dhewe paham ora bolo? Sen wong Indonesiawi. Ini kalau nggak pakai o-ring, plat o-ring ini kampasnya besar. Langsung dikasih besar. Karena kalau kampasnya langsung kasih besar kayak gini, kok pakai o-ring ini nggak masuk. Nah kalau pakai o-ring ini kita menggunakan kampas kopling yang kecil, yang segini. Cek bolo, beda kan? Biasanya di Scorpio ada yang besar, ada yang kecil. Nah, jaraknya ini loh bolo. Nah ini segini kan, ini besar, ini kecil ya, gitu. Kalau pakai ini tas, kalau pakai ini, nah biasanya kayak gini, tas, terus baru o-ringnya ini. Oke. Nah tujuannya kayak gitu bolo. Setelah itu kita pasang plat. Nah platnya ini, plat sini ini ya, saya kasarin. Nah saya gerinda kemarin kayak amplas biar nyakot, soalnya kurang nyakot bolo. Kan sebenarnya sudah ada titik-titiknya ini ya. Kalau ya menurut saya ya kurang greget, jadinya saya kasarin sedikit ini. Nah masangnya ini nggak boleh bolak-balik ya. Kalau bolak-balik kan yang sini itu agak cembung dan yang ini rata. Pokoknya beda ini. Sini agak cembung dan sini rata. Nah ini masangnya harus, seandainya yang cembung ke depan, arah depan sini, ini harus ke sini semua. Nah setelah itu ini masangnya kayak gini ya bro. Kalau bolak-balik ini bisa mengakibatkan slip. Nah biasanya kalau beli satu set itu tetap kurang bro, Jiro lupa mau biasanya 6. Kalau satu set itu biasanya hanya berisi 5. Kalau orisinil itu yang eceran itu ada, itu bisa beli, kita bisa beli 6 ya kan, kita bisa beli 6. Makanya kalau saya loh bro, itu saya kasih yang bagian sini itu yang yang bekasnya
tadi nggak apa-apa. Nah kayak gini sudah, ini tinggal kita pasang ya, saplak gini. Nah terus bisa juga kalau bikin mau greget ya belum. Kalau saya kemarin itu saya kasih tambahan lagi sini, tambahan kampas. Tambahan kampas ini tau ya, biar ada greget lagi. Tapi ininya digerinda belum ya, yang sebagiannya digerinda. Sebentar akan saya gerinda dulu, tak skip belum. Ya oke bola, ini kayak gini ya bola. Yang satunya kampas, yang satunya kita gerinda. Tujuannya apa? Yang saya gerinda ini buat plat ya, ini buat plat kan, habis kampas terus ada platnya yang ini. Nah itu tujuannya ya pengganti ini, oke bola. Terus jangan lupa kita kasih oli dulu untuk pelumasan. Nah terus kayak gini ya. Nah kita pasang kayak gini guys, kemudian kita pasang tutupnya. Bentar teman-teman, ada pula teman-teman ya kalau kurang greget itu ya, ada yang dikasih pir, ada ganti pirnya yang lebih keras, pir ninja apa pir tiger apa gitu. Terus ini ada yang dibubut gitu. Banyak cara yang untuk setting kampas kopling ini biar nggak selip, biar bisa nyendal gitu bola. Caranya orang itu berbeda-beda. Ada pula teman-teman itu yang pakai rumahnya kopling ini yang pakai pir 6, itu ada customan itu lebih galak bola, bisa jeplak. Kalau pakai pir 6 itu. Kalau saya standar, aduh jeblok bola neng kono lisan. Kalau saya pakai standar aja bola, sudah marem. Masangnya ini ya separuh-separuh, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, samping, jangan satu-satu. Kalau satu-satu terkadang slack. Kita ukur rapatnya, jangan sampai gel. Nah jadi kalau ditambahin kampasnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Ini kalau ditambahin ya boleh ada 7 kampas. Mendoang kali. Nah habis itu cara nyetingnya lagi, aduh kosongkan memori ini, kebek bola.
Terus kita tarik kopling sini. Duh, ulap ya. Kita setting bagian kopling. Nah, bagian sini kita kopling-kopling kayak gini. Nah, terus kita lihat bagian sini. Ini mau bergerak atau tidak? Ini sudah ngopling bolo. Gitu ya. Dan cara settingnya ini gini. Bentar. Ini pakai kunci 10-an. Nah. Ini dikendorin dulu. Habis itu kendorin. Kalau sudah kendor, kita rapatkan. Kita putar rapat sampai mentok tek. Jangan terlalu ya, ngapek. Kan ini longgar sampai tek, ada yang mentok gitu loh. Jangan sampai terlalu tertekan sono. Biasanya kalau tertekan sono itu terlalu tertekan, biasanya juga menimbulkan selip. Jadinya kalau sudah mentok-tek, nah ini dirapatkan. Pakai obeng plus. Nah, coba bisa dilihat, ini saya kopling pergerakannya. Bentar, bolo, gak iso fokus, gak iso padang. Nah, wah, telek. Kayak nek sing kamera ubah-ubah pokoknya loh. Kelihatan ya bolo. Nah, itu ya ini. Nah, jangan lupa bagian sini. Duh, sini ulap banget. Lah iki nek maaf bolo, ulap bolo. Srengenge ini era gak iso kompromi. Jangan lupa diamen saulap. Nah, aduh, cek bola. Ini kalau silau, maaf bolo, srengenge ini nyentor iki. Nah, bagian sini harus ada spelling. Spelling itu jarak ya. Bagian ini. Nah, bagian sini harus ada jaraknya. Enggak boleh terlalu nekan. Jarak untuk ngopling atau tidak. Kalau terlalu nekan itu ke kampas juga bisa selip. Nah, kita setting bagian sini. Bisa juga setting bagian sini. Sini bolo, bentar. Nah, sini. Ini harus nah ini. Nah, yang kesorot srengenge itu bolo. Ini harus ada spellingnya. Nah, kayak ini. Ini jangan
ini harus ada spelengnya kayak gini. Kalau ini terlalu nekan itu bisa juga menimbulkan selip. Ini kan ada spelengnya ini. Kelihatan nggak bro? Bagian sini bang. Nah ini harus ada spelengnya. Oke, bisa dimengerti ya. Ini maaf ini kondisinya tidak memungkinkan karena ulap dan ngevlog sendiri kayak gini. Ada bantuan teman. Nah di sini adalah harus ada spellingnya, nggak boleh nggak boleh terlalu nekan. Jadi untuk spelling itu sendiri dari settingan ini tadi, dari settingan baut ini. Kalau baut ini kita terlalu kesananya terlalu menekan, itu ini bisa manteng ini bro. Nah mungkin gitu aja penjelasan saya masalah ini, masalah setting kampas kopling. Oke bro, sebelum ini saya pasang, kemarin ada yang bertanya, Mas apakah kalau nggak orisinil itu bisa awet atau tidak? Nah gitu intinya ya tadi. Ini kalau nggak orisinil awet berapa tahun? Nah kampas kopling ori atau tidak ori, mau awet atau tidak awet, itu tergantung penggunaannya ya mas. Itu menurut pemahaman saya dan sepengetahuan saya. Nah meskipun kita tidak pakai kampas orisinil ya, atau pakai kampas orisinil ya, tergantung penggunaan nih mas, gitu loh maksudnya. Iya penjelasannya gini, misal pakai kampas ori, kalau kita itu sering perjalanan jauh, terus apalagi daerah gunung, daerah dataran tinggi ya, kan sering menggunakan kopling tuh, sering kopling itu sering digunakan, itu bisa juga pengaruh ya, pengaruh cepet aus atau cepet slip. Nah itu meskipun nggak orisinil, kalau jarang dipakai ya awet-awet aja. Gitu mas. Jadi ya awet atau tidaknya itu tergantung penggunaan. Kalau mau awet ya nggak usah digunakan motornya, apalagi buat road racean atau buat sentek-sentekan, itu menurut saya ya bisa kemungkinan itu bisa boros ke kampas kopling. Kalau buat sendat-sendating wang kan main kuping terus mas. Kalau menurut saya ya kayak gitu, dan cuman ngertiku masih nah gitu. Oke. Mungkin ada teman-teman yang berpendapat lain, monggo bisa komen. Jelas sih komennya. Terus lanjut kita pasang. Nah kita ganti ini yang original nih apa, packing ini packing original, harganya satu ini ke dealer itu 65. Makanya aku bukannya nggak senang pakai orisinil, tapi wawang regane bolo genai ngono.
Yo pasang terus. Mau orisinil atau tidak itu yang penting fungsinya bro. Sampai untuk orisinil nek gak ngumpomone lho. Seumpama nggak bisa masang selip ya padha wae. Jangan lupa bagian ini harus benar-benar datar, dicek jangan sampai ada yang luka terlalu dalam bisa mengakibatkan kerembesan. Harus rata ini sebelum pasang backing. Oke mas ya, iya nambahin mas. Seandainya kampas kopling itu enggak di pelumasi oli, kalau samar enggak kena oli itu bisa dibur ya bagian sini, bur kecil. Ini kan pompa oli yang naik ke blok silinder. Nah masuk sini ya. Ini di sini bagian sini bisa dibur kecil, itu juga aman. Kecil aja, coba gede-gede yang malah rasa munggah. Oke, lanjut pasang. Oke bola. Ini tinggal pasang dan tinggal kita coba nanti. Nah mungkin penjelasan dan pengertian saya dan pengetahuan saya kayak gitu ya, dan saya jelaskan semaksimal saya, semampu. Mungkin videonya cukup sekian. Bila ada kesalahan dan ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Harian R11.